Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dis- Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai sistem antrean dokumen mesin print di mana ini merupakan studi kasus dari implementasi single English kelompok 4 kami sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Abdi Gusti dari NRP 11. Saya Mas Wali Ahmad, NRP 12. Saya Muhammad Ali Fakih Faryansyah, NRB 25. Nah, di sini sebelumnya kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Apa yang kami bahas? Pertama itu latar belakang, struktur data yang digunakan, variabel global, membuat simbol baru, dan operasi utama. Nah, untuk latar belakang, kenapa kami memilih studi kasus ini? Karena dalam mesin print, dokumen yang masuk harus diproses satu persatu. Jadi ini seperti yang ada di single English dan stack dan queue sebelumnya. Tapi untuk single English, ini lebih fokus kepada ini, sistem antrian yang dinamis, di mana dapat menambah dokumen di awal, akhir, atau di antara antrian-antrian yang sudah ada. Nah, dapat juga untuk menghapus dokumen tertentu di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Nah, kenapa kami menggunakan single English? Karena ini lebih fleksibel daripada array. Soalnya array itu lebih bersifat lebih kaku dan single English itu gampang dalam penyisipan dan penghapusan. Next. Struktur data yang kami gunakan adalah tab dev struct dokumen, di mana struktur data dokumen ini berisi tentang ID dokumen, nama pemilik, jumlah halaman, dan estimasi waktu. Nah, untuk estimasi waktu sendiri ini merupakan variabel yang terikat dengan jumlah halaman, di mana jumlah halaman misal satu itu kisaran 5 detik. Jadi nanti estimasi waktunya setiap satu halaman itu 5 detik. Jumlah apabila misal 2 atau 3 berarti kalau 2 tinggal kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 detik. Nah, setelah itu tab stroke simple note, stroke simpul dokumen berisi dokumen data dan note, dan stroke note itu berisi pointer next. Oke, lanjut. Variabel global ini adalah mendeklarasikan pointer. Jadi awalnya pointer itu pointer head itu berisi nul untuk awal-awal, dan pointer baru itu pointer baru itu dideklarasikan baru sekarang. Next. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat simbol baru. Di mana simbol baru itu not 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 pointer simbol baru memiliki parameter dokumen X. Anggaplah dokumen X. Nah, baru sama dengan not pointer malloc sets of not. Eh, jadi kita akan melakukan pemesanan memori dari malloc ini sesuai dengan size atau ukuran dari node. Jadi ketika kita berbicara tentang struktur data, nah size of itu mencari size of itu sedang melakukan pengecekan besarnya struktur data. Nah, malloc itu berarti kita akan mengambil kurang lebihnya seperti ini. Analoginya seperti ini. Misal ini di sebuah gudang. Nah, malok itu kita itu mengambil seperti tempat di gudang tersebut. Semisal di gudang ada A, B, C, bagian A, B, C. Nah, malok itu seperti seakan-akan mem, melakukan pembukingan secara sementara. Misal A itu dibuking oleh malok dengan sebesar size of node. Jadi sebesar seperlunya node itu ada. Misal node perlu 4 byte, maka semisal node itu memiliki sebesar 32 bit. Nah, berarti malloc akan menambahkan lagi 32 bit seterusnya. Lalu setelah itu baru baru menunjuk data sama dengan X. X ini nanti yang akan diinputkan di dokumen. Nah, setelah itu baru next dideklarasikan sebagai null, baru di return baru tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah operasi utama. Operasi utama itu akan ada step awal, step akhir, step titik tertentu. Ada juga hapus awal, hapus akhir, dan hapus tertentu. Yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa operasi pada single English. Nah, operasi yang pertama itu
Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi mencetak simpul. Nah, jadi operasi mencetak simpul ini digunakan untuk menampilkan simpul-simpul yang telah kita buat sebelumnya. Nah, konsepnya untuk mencetak simpul ini kita itu perlu membuat pointer terlebih dahulu untuk menjadi bantuan agar kita bisa mengiterasikan pointer tersebut dari awal sampai akhir. Nah, hasil iterasi tersebut nanti akan ditampilkan satu persatu melalui iterasinya. Nah, pada setiap iterasi P akan digeser sampai akhir sehingga P akan terus muncul sesuai banyak jumlah single link list yang kita punya. Karena P akan berhenti pada saat pointer next tersebut mencapai 0 atau mencapai akhir single link list. Lanjut. Nah, untuk operasi yang pertama setelah print tadi, kita ada operasi insert data atau kita sebutnya operasi sisip. Nah, untuk sisip yang pertama kita menggunakan sisip depan. Ini itu digunakan untuk menambahkan data single link list ke bagian paling awal dari single link list. Nah, jadi sebelumnya kita sudah punya sebuah single link list. Nah, kita bisa menambahkan single link list di bagian paling depan, atau sebelumnya kita belum punya single link list maka dia akan menjadi bagian pertama dari sebuah single link list. Nah, di sini pertama kita punya fungsi sisip awal. Nah, pada fungsi sisip awal ini untuk pertama kita akan membuat simpul baru. Kita akan memanggil fungsi simpul baru yang sudah dijelaskan tadi untuk membuat simpul awal. Nah, karena simpul awal ini masih belum terhubung dengan simpul lainnya, maka dari itu pada fungsi sisip awal ini akan menyambungkan single link list baru ini ke single link list yang lainnya menggunakan ke next baru pointer ke next, pointer next ke head. Jadi pada single link list yang baru ini pointernya akan menunjuk ke head atau ke pointer sebelumnya. Jadi dia akan terhubung ke head. Nah, setelah dia terhubung pointer single link list baru kita terhubung ke head, maka headnya akan dipindah ke yang baru. Ini bisa terus berulang sampai kita bikin bebas ya, kita bikin terus-terusan juga bisa. Nanti headnya juga akan terus pindah ke single link list yang baru. Oke, next. Nah, selanjutnya ada sisip tengah. Di sini kami memilih sisip tengah yang sebelum. Nah, pada fungsi sisip sebelum ini akan ada paling pertama itu kita bikin simpul baru. Seperti tadi kita membuat simpul baru terlebih dahulu, dan tentunya simpul baru ini belum terhubung dengan single link list yang lainnya. Belum terhubung dengan simpul yang lainnya. Nah, maka dari itu kita akan menyambungkannya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu di sini ada pengecekan terlebih dahulu, pengecekan kondisi. Jika data tersebut intinya berada pada pertama atau paling awal list, ke data yang kita pilih kan kita akan menginputkan dokumen yang ingin kita sisipkan sebelumnya. Jadi kita itu memilih suatu ID ya atau angka tertentu untuk kita sisipi single link list baru ini atau simpul baru ini ke sebelumnya dari ID yang kita pilih. Nah, di sini ada pengecekan kondisi terlebih dahulu. Misal ternyata ID yang kita pilih itu berada pada paling awal, maka dia akan memanggil fungsi sisip awal, dan fungsi sisip sebelum ini akan diabaikan. Jadi fungsi sisip sebelum ini hanya akan memanggil fungsi sisip awal karena dia memang berada paling awal. Data yang kita pilih itu akan disisipkan paling awal. Nah, misal data yang kita pilih itu bukan pada data paling awal. Misal kita pilihnya data yang di tengah-tengah, maka dia akan melakukan iterasi untuk mencari data yang kita pilih tadi. Nah, ketika sudah menemukan data yang kita pilih, maka iterasi akan berhenti dan akan menggabungkan single link list ini ke dalam data tersebut. Nah, di sini tuh ada pointer before yang akan terus digeser sampai menemukan data yang kita inginkan. Next. Nah,
seperti ini ilustrasinya. Jadi before tadi pada awalnya itu berada pada head, ya. Nah, dia itu akan terus diiterasi sampai dia itu bertemu dengan targetnya. Misal di sini kita targetnya itu 5, ya. Barunya itu akan kita setting ke 5. Jadi pointer yang baru kita bikin tadi menggunakan simbol baru di sini akan menunjuk ke 5. Nah, pointer before akan menunjuk sebelum 5. Gunanya apa pointer before? Lanjut. Nah, pointer before ini enggak. Nah, pointer before ini dia itu akan disambungkan ke pointer baru. Jadi sebelumnya kan before kan menunjuk ke 5. Nah, karena sebelum 5 ini sudah kita sisipkan simpul baru, maka before ini sudah tidak menunjuk ke 5 lagi. Dia itu akan menunjuk ke simpul baru tadi menggunakan ini. Ya, baru menunjuk ke next, lalu before menunjuk ke next. Jadi before itu kita ganti ke baru ya. Before next ini, before next sama dengan baru. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada sisip belakang. Sisip belakang ini berfungsi untuk menambahkan notes atau menambahkan simpul ke paling belakang pada single English kita. Nah, untuk melakukan operasi sisip belakang ini kita perlu memanggil fungsi sisip akhir. Nah, pada fungsi sisip akhir ini seperti pada fungsi sebelumnya, kita itu perlu memanggil simpul baru terlebih dahulu. Jadi kita membuat simpul baru, ya, seperti contoh ini. Di sini ada 5 ID, bisa diisi ID atau apa, tapi ini 5. Nah, jika headnya tidak sama, di sini sebelumnya ada pengecekan terlebih dahulu ya. Pengecekan untuk mengetahui apakah sisip belakang ini merupakan apa itu namanya, bukan berada pada paling awal ya. Jadi kalau misal dia itu headnya sama dengan 0 atau dia itu headnya terakhir, maka headnya akan langsung baru. Dia headnya akan menunjuk ke baru. Nah, jika tidak, maka dia akan langsung ini memanggil not tail, atau kita membuat tail yang dia akan menunjuk ke awalnya itu head dulu. Nah, setelah itu kita iterasi dulu tail ini untuk mencari ekor dari single English ini. Jadi nanti tail itu akan terus bergeser ke kanan ya. Ini kan di ilustrasinya awalnya itu tail itu berada pada head. Nah, dia itu akan bergeser ke kanan. Nah, setelah dia menemukan tailnya, maka dia akan ini tail next sama dengan baru. Jadi dia itu baru ini akan dihubungkan ke tail. Jadi link next pada tail ini akan dihubungkan ke baru. Jadi baru berada pada paling akhir karena tail tadi sudah diiterasi sampai akhir. Oke, lanjut. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, operasi berikutnya yaitu ada operasi hapus ya atau delete data. Jadi di operasi delete ini juga ada 3, ada hapus depan, hapus belakang, sama hapus tertentu. Jadi pertama yang hapus depan dulu, hapus awal. Nah, jadi logikanya kalau misalkan di dokumen itu urutannya yang pertama itu sudah selesai, maka kan posisinya harus pindah apa, headnya harus harus geser ke dokumen-dokumen yang berikutnya. Nah, jadi kalau ya, jika head ini sama dengan 0, nggak ada dokumen yang mau dihapus, maka return kembali. Nah, terus nah, jika yang not hapus sama dengan head itu untuk menandai dokumen yang mau dihapus itu pakai pointer hapus, seperti yang di gambar yang kiri itu. Jadi dia ditandain pakai pointer hapus. Nah, terus
yang apa pointer yang headnya itu dipindah digeser ke dokumen yang urutan berikutnya, urutan kedua. Nah, jadi akhirnya yang di file yang di awal yang di head dia akan kehapus. Nah, yang file berikutnya nggak kehapus. Terus jadi pointer hapus yang baru dideklarasikan menunjuk ke head pada saat ini, menunjuk ke head. Lalu head akan digeser ke node selanjutnya menggunakan hapus next karena hapus menunjuk ke head awal. Oke. Terus yang kedua ada hapus tertentu. Jadi hapus tertentu ini sama kayak yang sisip tertentu juga, dia itu menghapus ID dokumen tertentu. Jadi dia awalnya pointernya itu diarahkan ke head dulu. Nah, terus yang simpul mau dihapus before-nya itu ditaruh di simpul sebelumnya yang mau dihapus sehingga before next ya sehingga before next ini menunjuk ke hapus next. Oke, jadi yang dihapus sebagai contohnya ini yang mau dihapus yang nomor 12 ya. Jadi awalnya dia pointer hapusnya ada di head, terus pointernya digeser ke dokumen yang mau dihapus, terus nanti dihapus. Jadinya yang di tengah-tengah, yang ID yang tengah, yang tertentu itu yang kehapus. Terus yang ketiga ada hapus belakang, hapus akhir. Jadi kalau tadi yang dihapus yang depan sama tengah, ini hapusnya yang di akhir. Jadi nanti pointer hapusnya dipindah ke yang akhir, dipindah ke dokumen yang mau dihapus. Jadi pointer hapus dan before sebelumnya menunjuk ke head, terus pointer hapusnya digeser sehingga ke dokumen yang mau dihapus dan pointer before-nya menunjuk ke halaman sebelumnya. Jadi halaman sebelumnya yang mau dihapus. Jadi nanti pointer before-nya diganti jadi 0 sehingga yang dokumen yang paling akhir dia yang dihapus. Oke, di sini ada beberapa sedikit rangkuman. Jadi kalau simpul pada singling list itu terdiri dari bagian data dan printer next. Terus selanjutnya operasi pada singling list terdiri dari operasi cetak, sisip, dan hapus. Yang ketiga, operasi cetak dapat dilakukan dari head sampai akhir list. Yang keempat, operasi sisip terdiri dari sisip awal list, sisip akhir list, sisip setelah simbol tertentu, dan sisip sebelum simbol tertentu. Nah, yang di studi kasus ini tadi kami menggunakan yang sisip sebelum simbol tertentu. Nah, terus yang terakhir ada operasi hapus, juga terdiri dari hapus awal, hapus akhir, dan hapus tertentu. Oke, selanjutnya kita mendemonstrasikan untuk programnya sebagai output. Sudah terlihat? Terlihat. Jadi kita jalankan pertama ini gunakan menu antrean seperti ini. Silakan pilih menu. Pertama itu kita mencoba sisip antrean di awal terlebih dahulu. 1. Masukkan ID dokumen, semisal dokumen ke 10. Masukkan nama dokumen tugas 1. Nama pemilik semisal Adam. Masukkan jumlah halaman 3. Nah, di sini dapat terlihat jadi setelah melakukan sisip nanti akan ada daftar antrean. Dapat terlihat. Oke, lanjut. Untuk sisip di akhir kita menggunakan 2. Setelah itu
masukkan ID dokumen semisal 11, masukkan nama dokumen tugas 2, masukkan nama pemilih misal Fakih, masukkan jumlah halaman 2. Nah di sini bisa dilihat, jadi ketika di shift di awal dia kan masih tetap di awal, sedangkan ketika di shift di akhir dia akan menempati single link list yang terakhir. Bagaimana cara tahu bedanya gimana? Misal di sini kita shift akhir lagi, shift akhir 2 untuk ID dokumen 13 misal 13 9 nama dokumen tugas 3 Valih misal 3. Nah bisa dilihat jadi ini shift awal, shift akhir, shift akhir. Jadi ketika ditambahkan shift akhir lagi, nanti akan langsung menambahkan ke belakangnya. Oke, lanjut. Nah ini untuk shift yang sebelum nomor 3. Sebentar. Oke. Masukkan ID dokumen ini semisal ID ke 13. Masukkan nama dokumen tugas 4, nama pemilik misal Arya, masukkan jumlah halaman 4. Nah ini ada pilihan dimasukkan sebelum ID dokumen. Nah ketika kita bisa, jika sebelum, karena ini antrean sebelum, maka di antara ID ini sebelum, semisal kita mau menyisipkan di antara 10 dan 11, maka kita ketik saja 11 di sini, maka nanti dokumennya akan disisipkan setelah 10 dan sebelum 11. Nah jadi ID dokumen 13 yang tugas 4 nanti akan disisipkan di tengah. ID 13 tugas 4 akan disisipkan setelah 10 dan sebelum 11. Oke. Nah untuk selanjutnya kita akan mencoba yang hapus atau cetak. Di sini kita memakai cetak karena itu sama saja menghapus. K5 untuk cetak antrean awal. Oke, jadi di sini bisa dilihat antrean awalnya adalah 10. Ketika kita hapus, nah 10-nya ID 10 tugas 1 maka menghilang. Next. Untuk hapus akhir bisa dilihat di sini yang terakhir itu ID dokumen nomor 9. Ketika kita hapus nomor 6, maka di sini tidak nomor ID 9 tugas 3 sudah tidak ada. Oke. Semisal kita tambahkan terlebih dahulu untuk shift di awal lah, kita tambahkan terlebih dahulu ID dokumen misal random 15 tugas 5 mas, setelah itu 5 halaman. Nah ini sudah 3. Nah semisal kita menggunakan fungsi untuk cetak antrean ID tertentu, maka kita bisa menggunakan 7. Setelah itu, nah ini kita ingin menghapus yang ID dokumen nomor 13, jadi kita tinggal tulis saja 13. Nah maka yang awalnya 5 ID di antreannya itu 15, 13, 11, tinggal 15 sama 11, seperti itu outputnya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan dari penjelasan maupun tutur kata kami yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.